Babu ma yakuluhu man hadarat ta'ama wa huwa shaimun illa idza lam yuftir. Gimana kalau kita datang ke rumah seseorang, disuruh makan lalu kita tidak bisa makan karena puasa? Apa yang kita ucapkan? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza du'iya ahadukum, kalau salah satu kalian diundang makan, falyujib, hendaknya dipenuhi, karena itu adalah silaturrahim. Cuman ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Yang wajib adalah diundang walimat nikah. Walimah pernikahan adalah bagi seorang pria yang baligh, yang akil, yang tidak ada uzur, maka dia hendaknya, dia wajib menghadiri. Kalau udurnya, ulama mengatakan seperti udurnya orang menghadiri sholat Jumat, kalau udah terus dan sebagainya ya. Jadi nggak ada udur, maka wajib mendatangi walimah tersebut. Dengan catatan di situ yang mengundang adalah seorang muslim yang baligh, yang akil, bukan anak kecilnya yang undang, tapi yang mengundang adalah orang yang sudah dewasa. Kemudian yang kedua adalah tidak dibedakan antara si kaya dan si miskin. Nanti kalau sudah ada undangan kelas VIP sama kelas apa lawannya VIP, ya sudah. Nah, kalau gitu, atau hari pertama orang kaya, hari kedua orang larat, maka ini makruh kita mendatangi seperti itu, yang tidak dibeda-bedakan. Cuman biasanya kalau masalah membedakan tempat duduk orang tua pakai kursi, yang lain tidak, itu adalah wajar. Tapi ya, perbedaan itu adalah itu walimah. Kemudian juga di tempat tersebut, yang ketiga, di tempat tersebut tidak ada kemaksiatan. Tidak ada, misalnya selama ini kan zamannya kadang-kadang mentang-mentang pernikahan harus ada hiburannya, tapi hiburannya hiburan maksiat. Ada orang joget-joget tidak menutup auratnya, haram kita mendatangi tempat tersebut. Bukan sekedar tidak boleh, bukan sekedar tidak wajib, karena kita ikrar dengan kemaksiatan. Dan tolong kepada siapapun yang mengadakan pernikahan, jangan sampai hujahnya iblis itu dipakai, oh nikah kan cuma sekali, biarin deh apa aja deh, yang penting seneng, nanti tobat. Keberkahan, padahal di dalam pernikahan itu adalah katanya waktu orang senang. Kalau dalam keadaan senang itu hati lapang. Kalau hati lapang itu tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Maka kalau kita mengadakan pernikahan, hendaknya kita dengan penuh kepatuhan dengan syariat, karena di situ adalah keberkahan diturunkan oleh Allah. Malaikat rahmat akan datang. Tapi di saat kita mengadakan resepsi dengan yang diharamkan oleh Allah, semuanya akan hilang. Biarpun katanya didoain oleh orang wali kutub di situ, semoga pernikahanmu berkah dan sebagainya. Bagaimana akan minta berkah wong malaikat rahmat sudah kau usir dengan yang joget-joget nggak pakai baju tadi, nggak menutup aurat? Maka Anda harus pikirkan yang demikian itu jangan latah. Cuman kadang-kadang kalah sama calon besan lah ini lo cari menantu yang lain lah. Ngurusi besan yang mau ngerusak aturan rumah kita. Ini bagaimana ini? Anda menikahkan anak Anda mau masukkan surga, masukkan ke neraka. Cuman kadang kalah sama ya besannya belum kenal. Terus syariat nomor satu harus patuh dengan Anda. Kalau main mantu menikah dengan, kalau pengen besan dengan saya, ini aturannya. Jangan dirusak pernikahan anak saya dengan keharaman. Harus berani dong. Belum apa-apa sudah kalah, apalagi urusan agama kalahnya. Ini problem, kadang-kadang sudah nggak enak, ya sudahlah biarnya, diam saja. Oh enggak, Anda punya prinsip, urusan Allah harus dibela dong. Tapi kalau urusan diri Anda tidak dihargai oleh besan, ya biasa saja, nggak apa-apa. Yang penting anak saya nanti mungkin kurang menghargai. Tapi kalau urusan agama Allah, Anda harus protes. Jangan calon besan. Ini diantaranya seperti itu. Ada orang sebagian ini yang banyak kita temui, loh kok bisa gini, gimana acaranya? Ya beginilah, kalah sama besannya. Besannya sudah terkandung punya program gini. Nah, enggak, harus ada tawar menawar dong. Syariat ditegakkan, disitulah keberkahan dari Allah. Kebahagiaan itu bukan di acara resepsi itu, kebahagiaan adalah di hati anak-anak. Allah menitipkan kesenangan di hati anak-anak yang menikah tersebut.
Maka upayakan dengan menegakkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana shaiman la, kalau kita diundang walimah, selain walimah nikah dengan memenuhi syaratnya tidak wajib. Adapun walimah hitan, walimah yang lainnya itu adalah sunnah. Tidak wajib, akan tapi menghibur hati orang juga penting kok. Kalau selagi kita tidak ada uzur, kenapa sih kau tidak datang? Jadikan mereka senang. Bahkan kalaupun seandainya Anda puasa sudah terlanjur puasa wajib, Anda perlu datang kok. Kalau puasa sunnah dilihat. Kalau puasa Anda puasa sunnah dilihat. Kalau seandainya beliau itu tahu Anda tidak makan akan tersinggung perasaannya, batalkan puasa sunnahmu demi urusan kemanusiaan. Oh, indahnya Islam. Tapi kalau puasa wajib, bilang saja saya sudah terlanjur niat membayar utang saya, ini bagaimana? Cukup datang saja. Dan di saat datang lalu tidak makan karena mempertahankan puasanya, fal yusalli. Ini kata Rasulullah. Kalau kamu diundang makan di rumah seseorang, lalu kamu datang dan tidak bisa makan dengan mereka, tapi tolong dibedakan ya yang sunnah dengan yang wajib. Jangan-jangan mentang-mentang mempertahankan puasa Daud. Puasa Daud itu sampai kapanpun tetap sunnah, nggak jadi wajib. Nanti keputus puasa Daud sayang, ibunya datang nggak diajak makan bareng, ada tamu jauh misalnya, atau dia lagi bertamu kepada seorang murid datang kepada gurunya menghidangkan makanan, muridnya bilang, maaf guru saya lagi puasa. Assalam, hebat. Malu dong, gurumu lebih banyak puasanya, nggak ngomong-ngomong sama kamu kok. Jadi kadang-kadang kita ini berlebihan dalam beribadah atau seperti itu. Jadi menyenangkan hati orang itu penting. Kalau puasanya wajib, iya, nggak boleh dibatalkan, hukumnya haram. Kalau puasa sunnah dilihat pertimbangannya seperti apa. Kalau ternyata khawatir menyakiti hati mereka, maka batalkan puasamu dan mendapatkan 2 pahala. Pahala puasanya utuh dapat, kemudian setelah itu pahala menyenangkan orang yang mengundang kita. Dalam keadaan yang kita tidak bisa makan karena kita harus mempertahankan puasa dengan pertimbangan tadi, kalau puasa sunnah, atau dengan keharusan bertahan karena puasa wajib yang kita lakukan, maka fal yusalli. Para ulama mengatakan fal yusalli hendaknya mendoakan doa khusus. Doakan dengan doa-doa kebaikan. Ya Allah rahmatilah dia, berkailah dia. Doakan dengan doa kebaikan. Sebagian ulama mengatakan bahasanya fal yusalli ini adalah sesuai dengan lafadznya melakukan sholat. Membuat saksi, kalau makan saksi yang kita makan dari mereka. Dari sahibul bait kita mengambil makanan yang kita makan, itu akan menjadi saksi nanti di akhirat, penyambung hati antara kita dengan sahibul bait yang punya rumah. Kalau ternyata kita puasa dan tidak makan, pendapat yang kedua fal yusalli, sisihkan waktumu untuk mengambil tempat untuk sholat 2 rakaat, agar tempat tersebut jadi saksi kalau kau pernah datang ke situ untuk menyenangkan hatinya.